Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang implementasi ERD, di mana pemateri pertama yaitu saya sendiri, nama saya Ibrahim Harun, kemudian materi kedua akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Mahmudin Latif, kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya yaitu Cahyadi Mokodompi. Baik, langsung masuk saja ke materi yang pertama yaitu pengertian implementasi ERD. Implementasi ERD merupakan tahap atau upaya untuk membangun basis data fisik yang ditempatkan dalam memori sekunder. Kemudian langkah-langkah implementasi ERD, yaitu yang pertama diagram ERD atau basis data. Kemudian yang kedua entity atau entitas. Yang ketiga atribut atau field. Kemudian selanjutnya yaitu transformasi dasar, di mana yang pertama setiap entitas menjadi tabel. Kemudian yang kedua relasi dengan derajat one to many. Kemudian yang ketiga ada relasi dengan derajat many to many. Yang keempat relasi dengan derajat one to one. Yang disebut dengan setiap entitas menjadi tabel yaitu misalnya entitas mahasiswa, kemudian ada entitas dosen, maka entitas mahasiswa tersebut akan menjadi satu tabel. Kemudian begitu juga dengan entitas dosen. Kemudian ada relasi dengan derajat one to many. Dimaksud dengan relasi derajat one to many yaitu kalau kita ambil dari entitas mahasiswa, maka satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Itu merupakan relasi dengan derajat one to many. Atau satu dosen bisa mengajar banyak mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada relasi dengan derajat many to many, di mana banyaknya mahasiswa bisa mengambil banyak jurusan. Kemudian yang keempat ada relasi dengan derajat one to one. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yaitu saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Pada bagian ini saya akan menjelaskan yaitu setiap entity menjadi tabel. Jadi maksudnya adalah setiap entitas itu diimplementasikan ke dalam tabel. Di sini kita punya gambar ERD diagram, yaitu kami mengambil diagram pembelian buku di toko buku. Di sini entitas yang kami miliki yaitu pembeli dan buku. Itu maksudnya entitas buku di sini. Dan untuk mengimplementasikannya ke dalam tabel seperti yang kita lihat pada slide ini, yaitu entitas buku diubah menjadi tabel buku dan atributnya yaitu ada nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nomor buku di sini adalah sebagai primary key. Oke, kita lanjutkan ke tabel pembeli, yaitu entitas pembeli jika diimplementasikan ke dalam tabel yaitu seperti pada slide ini, yaitu tabel pembeli ada atributnya yaitu ID pembeli, nama, alamat, dan telepon. Dan primary key di sini yaitu adalah ID pembeli. Baiklah, selanjutnya untuk menghubungkan kedua entitas tersebut yaitu kita memerlukan relasi. Jadi di sini relasi yang kita pakai yaitu memesan,
yaitu pembeli memesan buku. Nah, jika diimplementasikan ke dalam tabel, yaitu seperti tabel di bawah ini, yaitu relasi memesan diubah ke dalam tabel yaitu menjadi tabel pesanan, dan atributnya yaitu ID pesanan, jumlah pembelian, dan tanggal pembelian. Primary key di sini yaitu adalah ID pesanan. Dan untuk selanjutnya disilakan kepada teman kami. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama itu adalah relasi one to many atau satu ke banyak. Di mana relasi one to many ini setiap atribut dari sisi one masuk ke sisi many. Contohnya itu pada tabel pembeli, di mana setiap pembeli bisa membeli lebih dari satu buku, atau setiap pembeli bisa membeli banyak buku. Contoh lainnya itu adalah mahasiswa dan KRS, di mana setiap mahasiswa bisa mengontrak lebih dari satu KRS, atau setiap mahasiswa bisa mengontrak banyak KRS. Yang selanjutnya itu adalah relasi many to many, di mana himpunan relasi ini akan menjadi tabel tersendiri. Contohnya itu adalah tabel pembeli dan tabel buku, di mana jika direlasikan akan membentuk tabel baru, yaitu tabel pesanan, yang dimana pada tabel pesanan ini terdapat ID pembeli pada tabel pembeli dan ID buku pada tabel buku. Baik, yang selanjutnya itu adalah relasi one to one atau satu ke satu, di mana relasi ini didefinisikan sebagai relasi antara tabel yang mana satu tabel tepat berelasi dengan satu tabel lain. Nah, karena kebetulan pada contoh kasus kelompok kami tidak memiliki relasi one to one, saya akan memberikan contoh kasus lain relasi one to one, yaitu antara dosen dengan jurusan, di mana setiap dosen hanya mengepalai satu jurusan. Artinya setiap jurusan hanya dikepalai oleh satu orang dosen, atau satu dosen hanya mengepalai satu jurusan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengajar dan terima kasih juga kepada teman-teman kelas CPTI. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.